Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan bahas tentang faktor-faktor ya yang menyebabkan eh, tindak korupsi terjadi atau tindakan koruptif terjadi ya teman-teman. Jadi korupsi itu bisa terjadi karena banyak hal ya. Salah satunya bisa dalam diri si pelaku tersebut ataupun dalam di luar diri orang tersebut ya. Artinya bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Nah teman-teman, dua hal ini sangat berpengaruh di dalam tindak korupsi atau tindakan koruptif. Karena mengapa? Karena jika kita berkaca pada salah satu teori motivasi ya, bahwa kadang seseorang itu melakukan suatu tindakan itu atas dorongan dari dirinya sendiri, tapi ada juga seseorang melakukan sesuatu atas kehendak orang lain atau lingkungan yang mempengaruhinya. Jadi teman-teman, kita akan bahas satu-satu ya, yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mungkin akan menjadi pemicu korupsi terjadi ya. Nah, kalau minggu lalu kita berbicara tentang tindakan koruptif, bahwa tindakan koruptif itu biasanya adalah hasil dari normalisasi ya, normalisasi suatu hal yang orang-orang anggap itu sebagai sebuah kesalahan atau kecurangan. Nah, tindakan koruptif itu ya adalah hal-hal kecil, tapi lama-lama dibiarkan hingga kemudian ini menjadi suatu tindakan masif. Dampaknya juga masif ya, berdampak tidak hanya untuk lembaga di mana dia melakukan kecurangan tersebut, tapi juga bagi sektor-sektor lainnya ya teman-teman. Nah, ada beberapa aspek gitu ya yang dapat menimbulkan suatu tindakan korupsi terjadi. Ya, kita bisa lihat yang pertama adalah mungkin ya, ini adalah terjadi dari aspek-aspek hukum atau undang-undang. Aspek hukum dan undang-undang ini juga sangat mempengaruhi teman-teman ya. Jadi ada aturan-aturan atau ada penegakan hukum yang itu tidak selaras, tidak seimbang ya, antara tindakan yang dilakukan dengan sanksi yang dijalankan. Kalau kita merujuk pada hal ini, kita seringkali melihat contoh kasusnya ya. Nah, beberapa waktu lalu kita menemukan ada kasus korupsi yang nilainya sangat luar biasa, tapi penegakan hukumnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah teman-teman, yang seperti itu biasanya memicu orang-orang atau menjadi motif orang-orang untuk melakukan korupsi ya. Orang-orang akan berpikir dengan penegakan hukum yang lemah, maka dia bisa membeli hukum tersebut bahkan ya. Nah, untungnya sekarang teman-teman, hukum sudah lebih terbuka dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu. Hari ini netizen bisa mengkontrol gitu ya penegakan hukum yang dilakukan di negeri ini. Ada kontrol sosial dari netizen, dari masyarakat umum tentang penegakan hukum, sehingga kita bisa lihat ada koreksi ya sekarang ya. Jadi yang kemarin mendapatkan hukuman yang kurang akhirnya direvisi ya.
hukumnya direvisi teman-teman hingga orang tersebut mendapatkan hukum yang lebih berat lagi. Nah, kemudian yang kedua ya, pada aspek penegakan hukum ada aturan ya, bahwa kita melihat dari sisi aturan apakah ini diskriminatif atau tidak. Nah, kebanyakan yang memicu terjadinya korupsi adalah ada aturan yang diskriminatif. Teman-teman mungkin tahu konsep dari diskriminatif ya. Konsep dari diskriminatif adalah ketika ada gap atau adanya perbedaan perlakuan ya. Ketika hukum dijalankan oleh suatu penegak hukum kepada orang yang satu dengan orang yang lainnya, kita melihat ketimpangan ini. Bahkan ada satu peribahasa yang bilang bahwa hukum itu ya tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tapi hal itu seringkali kita lihat ya, fenomenanya sering kita lihat. Kadang ya hukum itu berlaku tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya orang-orang di bawah ini kalau biasanya dihukum, mereka mendapatkan perlakuan yang luar biasa tidak manusiawi, sementara orang-orang yang punya kekuasaan bahkan masih bisa tertawa-tawa saat dia gitu ya mendapatkan status terdakwa atau tersangka. Sering melihat ini, sering teman-teman. Artinya di satu sisi ada aspek diskriminatif di sini, dan ini mungkin menjelaskan bahwa faktor ini menjadi salah satu terjadinya korupsi. Kemudian ada apa lagi ya? Jadi yang ketiga mungkin ini juga sering kali terjadi, ada multitafsir, ada kontradiksi, ada tumpang tindih antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Nah teman-teman, hal ini sering kali gitu ya, bahwa kita sering menyebutnya bahwa kalau teman-teman pernah dengar ada pasal karet, ini mungkin bisa dianalogikan untuk aspek yang ketiga ini ya. Ada beberapa pasal yang itu seolah-olah bisa diotak-atik sesuai dengan kepentingannya, seperti itu ya. Dan kita tidak menginginkan adanya pasal-pasal karet ini ya. Hukum itu dengan segala perundang-undangannya, dengan segala pasalnya harus kita bilang pasti ya. Tidak boleh kita menemukan adanya pasal-pasal karet di dalam aturan atau pasal perundang-undangan. Kemudian apalagi ada hal yang kita bisa bilang ya, antara kenyataan dan peraturan itu gitu ya, harus dipadukan secara adil. Dan ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah teman-temannya. Nah, suatu kenyataan yang biasanya bersifat spesifik ya, itu tidak selalu bisa dipasangkan secara tepat dalam bingkai suatu aturan yang biasanya sangat umum ya. Makanya tadi saya bilang tidak boleh ada pasal-pasal karet, semua harus to the point ya. Kesalahan ini sanksinya adalah apa ya, seperti itu. Nah, kemudian ada kenyataan yang terjadi bahwa begitu kompleksnya ya kenyataan, sehingga hampir mustahil memperoleh keputusan yang adil hanya dengan mengandalkan pertimbangan dari sisi legal semata ya. Hukum itu adalah aspek legalitas ya di dalam kehidupan. Hanya saja kita perlu melihat ada sisi-sisi lain di sana ya. Dan gitu ya, ini patternnya ya harus hitam putih ya. Namun orang Sunda bilang gitunya, namun hukum teh namun hitam-hitam
ya. Kalau harus putih, putih. Ada aturan yang jelas artinya ya. Jadi, dan kadang-kadang kita ini mungkin kalau di dalam beberapa kasus seringkali terjadi ya, kita harus membedakan gitu ya antara orang melakukan pidana karena keterpaksaan atau orang melakukan itu ya atas dasar kehendak dirinya, kesalahan hadirnya. Tapi ini bukan menjadi sebuah pembenaran ya. Apapun yang dilakukan, kesalahan tetaplah salah. Hanya saja kita sering menemukan bahwa kalau Anda pernah melihat ya, ada seorang nenek-nenek dihukum dengan waktu yang lama, mendapatkan putusan hukum yang berat hanya karena misalkan ya dia mengambil ranting pohon ya dari hutan ya, seperti itu. Sementara yang lainnya kita lihat tidak seimbang, sepertinya tidak ada keadilan di sana. Nah, kita ya harus berupaya gitu ya, walaupun kita pada hakikatnya ya bukan sebagai penegak hukum ya, tapi jika seandainya Anda suatu saat nanti menjadi penegak hukum, kita harus mampu untuk memberikan exposure ya pada kasus-kasus tertentu yang sisi kemanusiaan kita itu harus jalan seperti itu ya. Nah, teman-teman, yang saya jelaskan tadi adalah aspek hukum atau undang-undang. Ada lagi aspek ekonomi ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa aspek ekonomi juga berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana korupsi atau tindakan korup. Ada ketimpangan penghasilan dan kebutuhan misalnya. Nah, itu adalah salah satu aspek di dalam aspek ekonomi. Misal seorang supir ya taksi mencurangi nota pembelian karena kekurangan penghasilan. Ada ketimpangan ya, ada ketimpangan penghasilan dan kebutuhan, bisa lakukan kecurangan. Tapi saya ingatkan, ini bukan pembenaran, ini hanya sebuah contoh bahwa korupsi terjadi karena aspek ekonomi. Orang terlilit ekonomi, kemudian dia bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang lain yang itu merugikan dirinya dan orang. Contoh yang kedua gitu ya, pada ranah sosial ya, adanya desakan seorang istri kepada suaminya untuk penghasilannya agar lebih banyak lagi. Nah ini seringkali terjadi bahwa desakan dari anggota keluarga menjadikan seseorang untuk melakukan tindakan koruptif atau semacamnya. Ada lagi aspek organisasi seperti kurangnya keteladanan pemimpin. Nah ini harus sebagai pemimpin untuk menjadi teladan yang baik bagi anak buahnya tentunya ya, dalam segala hal ya, dari sisi perilaku dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada kultur atau budaya yang benar, baik berupa tujuan, fokus atau standar atau cara mencapai tujuan yang jelas ya. Nah artinya kultur di dalam suatu organisasi tidak diciptakan bernuansakan baik, bernuansakan pekerjaan yang bersih. Artinya ada kultur-kultur tertentu yang mungkin itu bisa mendorong terjadi tindakan korupsi ya teman-teman. Contohnya kalau kita sedang mengurus data-data kependudukan misalkan ya. Nah, ada beberapa oknum yang misalkan gitu ya mematok biaya tertentu, padahal pada kenyataannya tidak ada biaya yang dibebankan ya, seperti itu. Itu menjadi sebuah budaya yang kita bilang ini merupakan tidak sesuatu yang tidak boleh dibudayakan artinya ya. Atau salam tempel nih, sekarang kita punya ada budaya salam tempel, mungkin tidak meminta, tapi kita sebagai orang yang mengurus itu biasanya melakukan itu, dan ini
kita harus menstopnya dari kita ya teman-teman, tidak boleh ini dilanjutkan. Kemudian ada sistem akuntabilitas yang tidak memadai, artinya tidak, ketika sesuatu itu tidak dipertanggungjawabkan dengan baik, maka akan muncul ya suatu tindakan-tindakan yang ini mungkin salah satunya adalah tindakan koruptif. Ada lagi sistem pengendalian yang lemah. Ya, sistem pengendalian yang lemah juga sama. Ya, kalau di dalam manajemen, controlling itu penting teman-teman ya. Controlling dapat memastikan suatu organisasi dapat berjalan dengan baik, memastikan suatu tujuan dapat tercapai dengan baik. Ya, jika tidak ada controlling, apa yang terjadi gitu ya, maka segala macam hal-hal yang tidak baik pasti terjadi seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini tuh gitu ya lumrah ya dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita patut untuk mengkatnya gitu ya. Tidak boleh terjadi hal-hal seperti ini ya. Jadi saya bisa katakan gitu ya bahwa korupsi itu bisa terjadi karena karena hal-hal yang sepele dulu, dan itu bisa terjadi karena beberapa aspek, baik itu aspek internal ataupun aspek eksternal gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman ya, kalau beberapa waktu yang lalu gitu ya, kita pernah mempelajari ini ya teman-teman ya, dan saya pernah bilang gitu ya bahwa korupsi itu sebetulnya kalau di dalam diri manusia terdiri dari adalah hasil dari gabungan dari semua aspek yang ada pada diri manusia, pikiran dan perilaku ya, kemudian menjadi kebiasaan teman-teman. Kalau kita bilang perhatikan ya, jadi saya mau bilang bahwa teman-teman silahkan perhatikan pikirannya, karena dari pikiran tersebut akan berkembang menjadi kata-kata gitu ya. Ada satu pepatah yang seperti itu kan ya. Ini kalau redaksinya mungkin seperti ini ya, pikirkanlah perhatikanlah pikiranmu ya, karena pemikiran akan berubah menjadi kata-kata. Jadi kalau pikirannya baik, kata-kata yang dikeluarkan akan baik. Kalau pikirannya buruk, kata-kata yang dikeluarkan akan buruk. Ya, kemudian perhatikan kata-katamu, karena kata-kata akan berkembang menjadi perilaku. Orang yang berkata dengan baik akan berperilaku baik, dan orang yang berkata-kata tidak baik tentu bisa tergambarkan dari perilaku yang tidak baik. Kemudian perhatikan perilakumu, karena perilakumu akan berkembang menjadi kebiasaan. Nah ini juga sama gitu ya. Kebiasaan itu dimulai dari hal-hal kecil yang secara kita bisa bilang itu berubah menjadi kebiasaan, dan setiap kebiasaan akan berubah menjadi karakter teman-teman ya, dan karakter akan menentukan nasib kita semua. Jadi ya saya boleh bilang kalau korupsi ini terjadi karena sesuatu yang dibiasakan, dibudayakan berubah menjadi karakter, kemudian karakter tersebut akan mengontrol kehidupan kita seperti itu ya. Nah, jadi saya titip ya bahwa ingat ya bahwa suatu perbuatan itu tidak akan menjadi tiba-tiba menjadi sesuatu yang besar gitu ya. Semua dimulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Makanya diawali di pertemuan pertama itu dengan dengan pengenalan kalian tentang tindakan-tindakan koruptif seperti itu ya. Oke, dari saya sekian teman-teman ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.